Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 71 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ayat ini diawali dengan huruf nida, artinya wahai, memanggil khusus untuk ahli kitab Taurat dan Injil. Lima talbisunal haqqa, lima, mengapa? Talbisuna, kamu mencampur adukkan al haqqa, kebenaran, bil batili, sebagai penyempurna, dengan kebatilan. Sampai-sampainya kamu wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam kitab Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat oleh mereka ahli kitab itu sendiri karena kepentingan tertentu, sehingga ahli kitab itu merubah isi kitab Taurat dan Injil. Padahal kitab Taurat itu firman-firman Allah, kitab Injil pun itu juga kalam-kalamullah. Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil? Sekaligus sebagai nasihat untuk kita semuanya, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil. Allahu Akbar, agama Islam tuntunannya sudah sempurna. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah paripurna dan tidak perlu disempurnakan. Rasulullah sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Kita diingatkan jangan sampai mencampur adukkan yang salah dengan yang benar. Sampai kapanpun yang namanya kebenaran dan kebatilan tidak akan bisa bersua, tidak akan bisa bersatu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kebenaran, takwa, itu jurusannya adalah surga. Sementara kebatilan, fujur, itu jurusannya neraka. Pilihan diserahkan kepada kita. Tentunya orang yang berakal sehat, yang berjiwa sehat, yang melihatnya dengan hati nurani, dengan kalbu yang bersih, maka mereka memilih jalan takwa, jalan kebenaran yang jurusannya adalah surga Allah dan ridhonya. Alangkah nikmatnya, indahnya, bahagia manakala kita bisa memilih jalan takwa, jalan menuju kebenaran, jalan menuju surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak jarang orang yang memilih jalan batil, jalan fujur, yang ujung-ujungnya adalah neraka. Dan itu sebuah kesengsaraan, sebuah kerugian yang amat besar. Sebagai muhasabah kita,
Hendaknya seorang muslim bisa mentashih dirinya dengan Quran, bisa mentashih dirinya dengan as-sunnah al-hadis. Jangan sampai kita beramal solih, beribadah, berbuat kebajikan, dasarnya hanya ikut-ikutan orang, dasarnya cuma katanya orang, tetapi tidak mempunyai, tidak memahami, tidak mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka sungguh sebuah penyesalan yang luar biasa manakala seorang muslim hanya bisa dan hanya mau melafadzkan Quran, hanya membunyikan, mensuarakan kalamullah Al-Quran, tetapi tidak ada niatan untuk mempelajari isinya. Padahal kita bisa beramal itu karena kita tahu isi Al-Quran. Kita bisa beribadah itu karena kita baca, kita pelajari as-sunnah. Wa taktumunal haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum, padahal kalian ta'lamuna, mengetahui kebenaran tentang kerasulan, tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu mereka sembunyikan. Padahal mereka itu tahu bahwa itu adalah kebenaran. Itulah manusia. Terkadang karena kepentingan tertentu mereka menutupi kebenaran, mereka menyembunyikan kebenaran, atau sengaja itu jelas batil, tapi dengan balutan yang menarik sehingga kebatilan itu tampak seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala terus untuk belajar Quran, belajar membaca, belajar memahami, mengkaji isinya, mengamalkan dalam kehidupan, dan mempraktekannya, serta mensebarluaskan, mendakwakan dalam kehidupan kita, di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dengan hadir ke dunia bisa memberi manfaat minimal untuk diri sendiri, keluarga, kerabat, saudara, sesama muslim, dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan alam sekitar. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.